Selanjutnya, teori media dan masyarakat. Media massa dan masyarakat. Media mencerminkan keadaan suatu masyarakat. Artinya bahwa realita yang ada dalam masyarakat kemudian dikonstruksi kembali ke dalam media dengan cara yang berbeda sesuai dengan kapasitas, struktur, kelembagaan, dan ideologi media. Perkembangan teknologi telah menempatkan komunikasi di garis depan dari sebuah perubahan sosial. Dalam konteks ini, perubahan dan dinamika dalam suatu masyarakat dipengaruhi oleh proses komunikasi lintas wilayah dan budaya. Komunikasi mempengaruhi pola perilaku, gaya hidup, cara pandang, dan tatanan sosial masyarakat. Seiring globalisasi, dinamika kehidupan manusia modern melingkupi pergerakan manusia, barang atau gagasan di antara negara, dan akselerasi wilayah. Ada 4 dimensi pokok globalisasi yang saat ini dapat kita jadikan acuan menjadi menggali hubungan ekonomi dan kapital. Yang pertama, media. Yang kedua, informasi. Dan yang ketiga, teknik komunikasi. Imigrasi dalam skala besar, produksi kebudayaan, dan konsumerisme. Yang selanjutnya, teori spiral of silence. Teori spiral keheningan ini biasanya disebut dengan spiral of silence theory atau teori spiral kesunyian. Secara bahasa, teori spiral keheningan diambil dari kata spiral yang berarti suatu perputaran, lingkaran, dan keheningan yang berarti sunyi. Dalam ilmu komunikasi, teori keheningan adalah salah satu teori komunikasi massa di mana seseorang memiliki opini dari berbagai isu. Namun, terdapat keraguan dan ketakutan untuk memberikan opininya karena merasa asumsi teori spiral of silence. Teori ini pun hanya terdapat 2 asumsi, yaitu opini yang diterima atau opini yang tidak diterima oleh masyarakat, dan asumsi yang kedua yaitu menyesuaikan diri dengan persepsi yang ada pada suatu opini. Selanjutnya, teori agenda setting. Teori ini menurut N.C. Combs dan Shaw adalah mass media have the ability to transfer the silence of item on their new against to public agenda. Pengertian ini menjelaskan bahwa media massa memang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi bahkan membentuk pola pikir audiens yang terkena terpaan informasinya. M.C. Combs dan Shaw menerangkan lebih lanjut bahwa media massa mempunyai kemampuan untuk membuat masyarakat menilai sesuatu yang penting berdasarkan apa yang disampaikan media, dan dengan kata lain, we gadget as important what the media gadget as important. Asumsi dasar teori agenda setting. Yang pertama, agenda masyarakat, pers, dan media tidak mencerminkan kenyataan, namun hanya menyaring serta membentuk isu-isu yang akan dikomunikasikan. Yang kedua, konsentrasi dari media massa sendiri hanya berada pada beberapa masalah masyarakat sebagai suatu isu yang terpenting dibandingkan dengan isu-isu yang lainnya. Yang selanjutnya, teori uses and gravitation. Secara umum, pendekatan uses and gravitation adalah sebuah pendekatan untuk memahami mengapa khalayak secara aktif mencari media yang khusus yang dapat memenuhi kebutuhan khalayak. Pendekatan uses and gravitation merupakan salah satu pendekatan untuk memahami komunikasi massa yang berpusat pada khalayak.
Berbeda dengan teori komunikasi massa lainnya yang berpusat pada apa yang dilakukan media pada halayak, pendekatan access and gratification menitik beratkan pada apa yang dilakukan oleh halayak terhadap media. Asumsi dasar teori access and gratification tidak seperti teori komunikasi massa lainnya yang menitik beratkan pada komunikasi media. Pendekatan access and gratification memberikan kekuasaan pada halayak untuk memutuskan media mana yang akan dipilih atau dikonsumsi. Halayak memiliki peran aktif dalam melakukan interpretasi dan mengintegrasikan media ke dalam kehidupannya. Pada access and gratification, halayak bertanggung jawab terhadap pemilihan media untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu teori spiritual of silence. Ada satu orang yang sangat takut untuk berpendapat dan pendapatnya itu berbeda dengan orang yang lain.